Halo, selamat malam. Pada kesempatan ini kembali lagi di channel YouTube Plus Harus Ciamat untuk membahas buku Sosiologi Terapan yang ke-15 sebagai pengganti kuliah online di tengah pandemi COVID-19 dengan topik Teknologi Informasi dalam Dunia Demokrasi oleh Harlock Blake dan Edward Shaw yang diterbitkan atau diedit oleh Alan F. Westin. Jadi pada video kali ini saya lebih membahas tentang teknologi informasi dalam dunia demokrasi. Jadi di sini informasi tentang dia mencakup informasi tentang mobilitas masyarakat, pendapatan tentang masyarakat, pekerjaan masyarakat, kesehatan dan perumahan layak huni. Masalah pengumpulan data dan pemrosesan bukanlah hal baru lagi bagi Detroit selama beberapa tahun terakhir. Di kota ini melakukan sejumlah penelitian dan program yang melibatkan sejumlah besar data untuk memecahkan masalah dan mengorganisir dan menyimpan informasi ini. Jadi dalam dunia demokrasi sebagai teknologi informasi untuk menyampaikan, kita ambil contoh di tengah pandemi COVID-19 berbagai macam distribusi informasi melalui website atau situs-situs resmi untuk mendekatkan informasi kepada masyarakat. Contoh tentang data penerima bantuan BST, BLT dan lain sebagainya dan UMKM. Nah, sebagai data untuk menjadi parameter untuk menentukan bahwa data ini menjadi akumulasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 dengan tujuan untuk memulihkan kembali ekonomi masyarakat. Dan itu menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi pada kehidupan masyarakat. Tetapi yang menjadi persoalan adalah data yang kemudian diupdate itu terjadi kontradiktif dengan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Contoh, bahan dan data fisik dirancang oleh kelompok pengguna yang terutama terdiri daripada perencana dan ekonom di pemerintah kota. Jadi antara pemerintah, dalam hal ini birokrasi di pemerintah kota, tentu mulai dari tidak tahu canggih bagaimana pemahaman tentang penerapan teknik pengelolaan informasi. Contoh, prosedur penyuntingan sederhana dan sebagai hasil dari dihadapkan sekarang dengan kekosongan dalam file data. Jadi ini hanya berbicara mengenai data. Jadi informasi tentang bagaimana penggunaan media dalam menyelesaikan persoalan itu harus diakses melalui berbagai macam teknologi agar data-data yang digunakan itu memang benar sinkron dengan kebutuhan masyarakat sesungguhnya. Contoh tentang bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Ya tentu masyarakat berdampak semua tentang COVID-19, tetapi harus kembali melihat juga dari standarisasi ekonomi masyarakat, dari rasio pendapatan per kapita yang sesungguhnya, agar data yang terupdate di situ bisa memilah masyarakat yang ekonominya normal sekian dan masyarakat yang standar ekonominya di bawah rata-rata. Itu yang menjadi parameter untuk kebutuhan yang sesungguhnya. Yang berikut, baru-baru ini pelanggaran atas signifikansi bagi berbagai departemen kota terlibat dalam penulisan aplikasi Detroit dan untuk pemberian dana di bawah Undang-Undang Demonstrasi baru tahun 1966, program federal yang baru menuntut serangan besar-besaran yang terordinasi. Jadi kalau kita berbicara mengenai ini suatu kontradiktif antara kebijakan pemerintah kota terhadap kebutuhan masyarakat yang sifatnya kontradiktif. Artinya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga terjadi penolakan atau demonstrasi dari kalangan masyarakat yang merasa tidak puas terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Pemkot. Program kota tertentu telah diuntungkan dari ban data sosial. Sebagai contoh, dalam upaya pemulihan lingkungan huni, kita telah dapat menilai dengan cukup yakin bahwa bidang-bidang apa yang menggenapi dengan baik
Karena jelas bahwa jika seorang dapat memperbandingkan kesejahteraan sosial dari berbagai makna, ia akan dapat membuat penilaian tentang bidang-bidang yang cukup mungkin untuk memperbaiki pembaruan mencakup secara universal serta perilaku sosial mereka. Ini melibatkan sikap, motivasi, dan karakter sosial. Jadi kita berbicara mengenai contoh ini tadi tentang pembangunan lingkungan, bagaimana kita menata lingkungan, ya tentu saya harus kembali pada proses kajian secara akademik. Untuk kita melakukan sebuah pembangunan, tentu ada implikasi negatif positifnya di sana. Sehingga sebelum melakukan pembangunan, tentu harus melakukan yang namanya kajian akademik, sehingga berbagai macam implikasi atau dampak buruk baiknya kita ketahui, sehingga ketika dampak buruknya sangat besar, kita bisa merelokasi program itu sehingga tidak terjadi kontradiktif atau tidak terjadi pengorbanan di bagian masyarakat lain. Berikut, Santa Clara di bangsa sekarang menerapkan komputer dijalankan di sistem informasi logika. Jadi tentang sistem informasi yang menggunakan komputer itu sebagai jalan keluar dalam melayani publik, itu sebagai jalan keluar. Tetapi bagian dari sistem total yang dilaksanakan terdiri dari 10 terminal pendidikan ke 5 departemen itu, tentu menjadi ada hal buruk yang menjadi suatu pertimbangan, sehingga kadang-kadangnya pelayanan tidak efektif dan efisien. Contoh, di sistem informasi pelayanan IKTP di kota, kadang berbagai macam kerisauan masyarakat karena sistem yang digunakan itu harus menunda waktu dan lain sebagainya. Tetapi itu secara logika karena ketidaksiapan dari birokrasi atau para pelayan di dalam instansi itu, sehingga berbagai macam alasan yang selalu diperhadapkan di masyarakat, sehingga pelayanan anak-anaknya tidak maksimal. Akses kontrol secara independen dari beberapa tingkat, misalnya Departemen Kesejahteraan harus mengisahkan hal-hal sebagai berikut. 1. Departemen apa yang mungkin seorang tanda berada dalam kesejahteraan? Departemen apa yang mungkin memiliki informasi kesejahteraan seperti ID? Departemen apa yang mengubah dan memperbarui informasi kesejahteraan? Jadi dalam berbagai macam kebijakan pemerintah kita lihat, ada kalanya media itu merupakan salah satu tungku penting dalam kehidupan masyarakat agar menjaga stabilitas kehidupan masyarakat dengan melihat kebijakan yang bersifat kontradiktif maupun mengikuti regulasi yang berlaku agar terpublikasi. Yang berikut, lembaga LSM. Nah, yang menjadi kegalauan kita, jangan kemudian dari beberapa departemen atau lembaga ini kemudian diintervensi oleh para pengambil kebijakan. Itu yang menjadi soal. Sistem informasi logika menyediakan sarana untuk departemen daerah seperti kesejahteraan untuk dengan cermat mengontrol akses informasi. Jadi untuk semua konsep ini sesungguhnya betul adanya bahwa ada penting, tetapi bagaimana kemudian kesadaran kolektif dari orang-orang yang menjalankan fungsinya di dalam entah pers maupun LSM itu tadi, benar-benar dia total menjalankan fungsinya secara personal. Jangan kemudian dia diintervensi oleh kalangan-kalangan tertentu. Nah, di situ biasa muncul kontradiktif antara rasional dan perasaan di antara pribadi individu itu. Karena bagaimanapun tidak, apapun yang dia jalani harus butuh yang namanya kesejahteraan. Nah, kalau diintervensi oleh para pemangku kebijakan, tentu itu berurusan dengan hal-hal finansial. Nah, itu paling banyak. Di dalam instansi itu paling banyak kalah di situ. Sungguhnya secara roh daripada secara substansial, apa yang menjadi kebutuhan dasar daripada instansi itu memang dia harus jalankan secara utuh, secara total. Tetapi karena berbagai macam kebutuhan finansial yang harus dipenuhi, sehingga mudah diintervensi oleh para pemangku kebijakan. Dalam mencapai proses perubahan dan pertumbuhan, ada banyak yang diperlukan oleh dan diatasi. Pertama,
otonomi historis dari berbagai cabang fungsional kriminal. Jadi ini harus dilihat baik, sehingga sebuah pembangunan itu jangan memiliki keberpihakan yang tidak jelas. Itu yang menjadi harapan besar dari buku ini sebetulnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.